Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 29 Juli 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang perkataan Tuhan Yesus, alasan dari Tuhan Yesus mengapa Anda lebih besar daripada nabi-nabi di perjanjian lama. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat betapa beruntungnya kami yang hidup di masa kini, yaitu hidup di masa perjanjian baru. Tolonglah kami untuk menilai seperti Engkau menilai diri kami, bukan dari perasaan kami atau perkataan orang lain tentang kami. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami untuk menghibur dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Setelah pembacaan dari Matius 11 ayat 7 hingga 11, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Amin. Saudara, saya yakin kalau seandainya saya membandingkan diri saya dengan nabi manapun dalam perjanjian lama, misalnya saya membandingkan diri saya dengan Nabi Elia, lalu saya menyimpulkan dan menyampaikan kepada Anda bahwa saya lebih besar daripada Nabi Elia, maka saya yakin Anda akan mengatakan saya bodoh atau sombong gak ketulungan. Lagi pula, Rasul Paulus pernah memperingatkan bahwa bila ada orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, itu adalah sebuah kebodohan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 12 dia berkata, kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sekarang, bagaimana bila kalau Tuhan Yesus yang membuat perbandingan itu? Dan bagaimana kalau hasil perbandingan yang Tuhan Yesus buat membuat kita nampak lebih baik dari yang kita duga-duga? Saudara, masalahnya Tuhan Yesus memang persis membuat perbandingan seperti yang saya ilustrasikan. Yesus membuat ini di dalam Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tidak pernah tampil seseorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga, lebih besar daripadanya. Sebagai murid Tuhan Yesus, orang yang sungguh kita sudah diselamatkan karena iman, kita hanya menantikan saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita tentu bertanya-tanya, apa maksud Tuhan Yesus yang terkecil dalam kerajaan surga? Berarti yang terkecil di antara umat yang Tuhan Yesus tebus, umat yang percaya kepada penebusannya yang menuhankan dia. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Saudara, sebagai murid Tuhan Yesus juga kita ingat, Tuhan Yesus pernah menegur para rasul saat mereka berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Tetapi di sini menurut Tuhan Yesus, bahkan bila kita adalah yang terkecil dalam kerajaan surga, kita masih lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi apa maksudnya? Mari kita jawab sesuai dengan konteks perkataan Tuhan Yesus ini. Saudara, bagi kebanyakan orang Kristen, kalau ditanya menurut mereka atau setahu mereka, kira-kira siapakah nabi yang terbesar di dalam perjanjian lama? Kemungkinan mereka yang suka membaca Alkitab akan menjawab nabi yang terbesar itu adalah Nabi Musa.
Mengapa? Sebab Alkitab pernah memberi pernyataan demikian tentang Nabi Musa. Ulangan 34 ayat 10 hingga 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi Alkitab pernah memberi komentar, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dengan segala tanda, perbuatan mujizat dahsyat yang seperti dilakukan Nabi Musa. Tetapi di dalam Matius 11 ayat 9, perkataan Tuhan Yesus berkata, "Untuk apa kamu orang-orang pada waktu itu pergi untuk mencari, untuk melihat nabi," yaitu Yohanes Pembaptis yang dia maksud. "Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Jadi menurut Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis lebih daripada sekedar nabi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menaruh posisi Yohanes begitu tinggi di antara para nabi di dalam Perjanjian Lama? Jawabannya, karena tidak hanya Yohanes memberitahu akan kedatangan Yesus sebagai Mesias seperti nabi-nabi yang lain yang menubuatkan kedatangan Tuhan, tetapi dia adalah nabi yang Allah pilih untuk memperkenalkan Sang Mesias, Sang Anak Allah itu. Musa tidak pernah membaptis Sang Mesias, tidak pernah melihat muka dengan muka kecuali waktu Allah Tritunggal menampakkan diri padanya. Tapi Yohanes melakukannya. Dari semua nabi, hanya Yohanes yang bertemu secara tatap muka dengan Sang Mesias yang telah menjelma menjadi manusia, membukakan jalan baginya. Singkatnya, tidak ada yang lahir dari perempuan yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, kata Tuhan Yesus. Ini disebabkan atau ditolak ukurnya adalah berdasarkan relasinya dengan Tuhan Yesus Anak Allah, Sang Mesias. Tetapi sekarang, mengapa di kerajaan surga, ini perkataan Tuhan Yesus, bukan kalimat saya, mengapa di kerajaan surga, yang terkecil di sana, orang yang terkecil, Yohanes ternyata tetap lebih kecil daripada orang itu. Yohanes lebih kecil dari yang paling kecil dari kerajaan surga. Nah, salah satu petunjuk jawabannya ada di pembahasan kita minggu lalu, yang menjadi konteks perkataan Tuhan Yesus tentang status Yohanes tadi. Beberapa murid Yohanes Pembaptis sudah datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan pertanyaan dari Yohanes, "Engkaukah yang akan datang itu, atau kami harus menunggu orang yang lain?" Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa bagi kita. Mungkin bagi kita tidak pernah akan menduga pertanyaan keraguan seperti ini bisa muncul dari Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, kita harus ingat baik-baik. Meski dengan segala kehormatan, tugas yang luar biasa yang Yohanes emban sebagai nabi, dia masihlah berada di era Perjanjian Lama atau di era sebelum Yesus disalibkan dan bangkit. Sehingga dia masih hidup dalam cara berpikir masa penantian yang sangat khas dari orang-orang beriman di Perjanjian Lama. Dia memang bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah Mesias, tetapi dia tidak berkesempatan untuk melihat semua atau kebanyakan mujizat Tuhan Yesus. Dia tidak sempat karena dia sudah ditangkap. Apalagi dia juga tidak sempat melihat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam keterbatasannya, dia masih bertanya-tanya, dia masih menantikan, dia masih berpikir seperti orang-orang beriman lain di Perjanjian Lama. Kapan Mesias itu akan datang? Sebelum-sebelumnya, ya, di dalam sejarah menyatakan ada orang-orang yang mengaku Mesias, tetapi ternyata mereka adalah Mesias-Mesias palsu. Sehingga keraguan-raguan itu adalah hal yang lumrah, ya, tidak cepat untuk percaya. Itu hal yang dirasakan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Saudara, seorang teolog bernama J.C. Ryle berkata, keterbiasaan kita, orang-orang Kristen, akan Injil
membuat kita buta betapa besarnya anugerah yang kita dapatkan. Sekali lagi, keterbiasaan kita terhadap Injil Yesus Kristus membuat kita buta betapa besarnya anugerah yang kita dapatkan. Saudara, seperti seseorang anak yang tumbuh besar dalam rumah yang besar, dia tidak pernah kekurangan apa-apa karena orang tuanya sudah sanggup menyediakan. Dia bisa buta, tidak menyadari anugerah yang dia dapatkan. Karena sebelumnya mungkin kedua orang tuanya, ayah dan ibunya dulunya begitu miskin, begitu tidak punya apa-apa, menginginkan ini atau itu, tidak membayangkan mereka bisa memiliki suatu hari. Sehingga seorang anak yang tumbuh besar di dalam keluarga yang mapan, dia bisa buta, tidak menyadari betapa besarnya ke anugerah yang dia dapatkan. Nah, sekarang apa maksudnya? Sekarang kalau Tuhan Yesus berkata yang terkecil dari kerajaan surga masih lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, kita harus ingat, itu bukan karena prestasi dari anggota kerajaan surga itu. Itu bukan prestasi kita sebagai orang Kristen, sehingga kita dikatakan lebih baik daripada Yohanes. Tuhan Yesus sedang memuji siapapun dari kita umat perjanjian baru. Pujian itu justru untuk membuat kita rendah hati. Sekali lagi, banyak umat Israel, mereka yang sungguh beriman, percaya pada janji Allah akan Mesias. Mereka merindukan untuk melihat apa yang kita lihat. Mereka merindu mendengar apa yang kita dengar di dalam Injil. Para nabi, para raja yang beriman di dalam perjanjian lama, penasaran seperti apakah, dan mereka menanti-nantikan janji itu. Tetapi sampai mereka meninggalkan dunia ini, mereka tidak berkesempatan untuk melihatnya. Nah, misalnya Yohanes Pembaptis, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maksud saya, sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah diberitahu oleh Allah bahwa Mesias, Tuhan Yesus akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Saudara, sebagai seorang nabi, Yohanes Pembaptis pastilah juga dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting dalam pelayanannya. Para nabi di dalam perjanjian lama sering atau selalu digambarkan mereka dihinggapi oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, para nabi perjanjian lama tidak menerima Roh Kudus seperti yang dialami oleh orang-orang percaya di dalam peristiwa Pentakosta, dan anugerah yang sama kita terima pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Singkatnya, apa yang kita umat perjanjian baru terima anugerah Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus itu, sedikit banyak berbeda dengan apa yang dialami oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Kita menerima Roh Kudus di masa Tuhan Yesus telah menunaikan tugasnya. Dia sudah kembali duduk di tahtanya, menyandang gelar raja di atas segala raja, dan yang kemudian mengutus Roh Kudus itu untuk menggantikan dia sebagai peran pendamping, penghibur, dan bahkan yang tinggal diam di dalam diri kita. Jadi saudara, kesimpulannya, serendah-rendahnya orang-orang menilai diri Anda sebagai manusia, mungkin keluarga Anda juga memandang rendah diri Anda, teman, bahkan mungkin rekan segereja, atau mungkin bahkan Anda saat ini memandang rendah nilai diri Anda. Ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus tadi. Kalau Anda sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menuhankan Dia sebagai Tuan dan Raja atas hidupmu, maka Anda tetap lebih besar daripada sang nabi sekaliber Yohanes sekalipun. Tetapi itu bukan karena prestasi Anda, melainkan semata-mata karena Anda mengenal Injil. Anda melihat Tuhan Yesus seperti yang dinyatakan oleh Injil kepada kita, dan kemudian kita imani, kita sungguh-sungguh percaya, dan kita sungguh-sungguh bersandar kepada Sang Juru Selamat itu. Dan Roh Kudus itu bukti Dia ada di dalam diri kita adalah waktu Dia menolong kita untuk melihat realita tersebut dan menolong kita untuk percaya kepada Injil itu,
sehingga kita sungguh-sungguh menjadi umat anggota kerajaan surga. Kiranya renungan hari ini memberkati dan sekaligus menghibur kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.